Pak. Waalaikumsalam. Baik guys, saat ini saya berhadapan dengan orang nomor 2 di Kota Malang. Beliaunya adalah Bung Edi. Selamat pagi. Nah, ini dalam momen kegiatan memperingati lingkungan hidup sedunia. Nah, pendapat jenengan sendiri seperti apa ini kegiatannya? Hari ini seremonialnya, Iya. tetapi gerakannya sudah berjalan sudah dari awal dulu. Dari awal, ya. Pak. Iya. Mulai dari menanam pohon, kemudian bersih-bersih saluran, bersih-bersih sampah. Yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan ini didukung oleh masyarakat. Ya. Dari komponen masyarakat Kota Malang. Ya, baru Pak Wali Kota melaksanakan pengarahan, menyampaikan ungkapan terima kasih dan petunjuknya melalui apel pagi dalam rangka Hari Peringatan Lingkungan Hidup Sedunia. Dan apa saja ini yang sudah dianggarkan mulai awal kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, Pak? Yang pertama kita sudah nanam 1000 pohon buah langka yang ada di kawasan Supiturang. Kemudian menanam pohon taman kota. Buah langka ini jenisnya apa ini, Pak? Macam-macam, ya, ada 1000 pohon dan itu ada berbagai macam jenis, ada rukem, ya, macam-macam ya. Yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat sudah mulai jarang, mulai langka. Gitu. Kita taruh di satu kawasan. Kemudian di saat itu pula kita juga melakukan pembersihan saluran ya, oleh Satgas daripada pembersihan gas itu gerakan mengangkat sedimen sampah itu untuk menata dan merawat lingkungan. Gerakan ini juga untuk mengurangi daripada plastik. Nah, semuanya dilakukan bersama-sama masyarakat. Nah, sebetulnya sendiri anggaran yang digelontorkan dari DPRD Kota Malang untuk lingkungan hidup di Kota Malang ini berapa besar sih, Pak? Anggarannya memang tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar, tapi partisipasi masyarakatnya yang besar. Jadi yang namanya pemerintah ini dengan segala keterbatasannya, dengan fasilitas yang dimiliki, mendukung sepenuhnya apa yang menjadi gerakan daripada masyarakat, terutama memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ini tidak hanya seremonial, Pak ya. Jadi ada gerakan tindak lanjut untuk seterusnya ya. Ya, tidak saja seremonial, tetapi nyata di lapangan dilakukan. Nah, dalam rangka peringatan lingkungan hidup sedunia ini, Pak ya, Kota Malang ini kan kota subur ya. Apakah tidak ada pemikiran bahwa menanam tapi bermanfaat untuk warga, hanya tidak sekedar untuk mengamankan air, tapi terkait buah-buahan gimana, Pak? Ya, ini salah satu yang ditanam di Taman Gayam ini adalah buah-buahan. Buah-buahan, Pak ya. Kapan hari kita nanam di daerah Kecamatan Blimbing buah-buahan. Buah-buahan. Buah apa itu, Pak? Ya, buah nangka, ada sawo, gitu, Pak, ya. Macam-macam yang insya Allah nanti kalau sudah buah bisa dinikmati bareng-bareng. Oh gitu, masyarakat gitu, Pak ya? Iya, masyarakat. Nah, sejauh ini lingkungan hidup di Malang sendiri, lingkungannya seperti apa, Pak? Kalau dibedakan dengan kota-kota lain? Ya Alhamdulillah, ya, sekuat apapun niat daripada pemerintah, program-program kaitan lingkungan itu dikuatkan, tapi kalau tidak mendapatkan support dari masyarakat kan ya juga berat. Nah, di Malang ini kesadaran masyarakatnya tinggi sekali. Tinggi sekali, Pak. Angka daripada partisipasinya cukup besar, termasuk yang kita tanam hari ini. Ya. Terkait lingkungan hidup ini kan umum banyak, Pak ya. Salah satunya di Malang juga banyak sungai. Nah, kalau dibandingkan di Surabaya, sungainya sudah tertata rapi. Nah, di Malang seperti apa ini ke depannya? Ya, beda karakter. Beda karakter, Pak ya. Sungai di Surabaya dengan sungai yang ada di Malang itu beda karakter. Kita termasuk hulu, Pak ya. Hulu sehingga kecenderungannya curam, ya. Kemudian alirannya deras. Beda dengan di Surabaya, sehingga kita yang perlu dikuatkan adalah bagaimana tanah-tanah yang di daerah aliran sungai itu tidak semakin banyak yang longsor, ya kan? Kemudian masyarakat yang ada di hulu ini penting untuk digerakkan supaya tidak membuang sampah, karena air yang ada di
sungai itu dimanfaatkan untuk masyarakat yang ada di hilir, ya, termasuk daerah Surabaya. Nah, adakah pemikiran untuk ke depan tata kota ini warga diharapkan nanti kalau membangun rumah ngadep ke sungai tidak membelakangi sungai? Nah, sudah jalan. Sudah jalan, Pak. Sudah ya? jalan. Tapi realisasinya kawasan namanya Riverside. Riverside. Nah, itu aslinya pinggir kali. Oh gitu, Pak, ya. Tapi belum semuanya untuk melaksanakan Ya, itu, Pak, ya. Secara bertahap kita menuju ke sana. Ini kendalanya apa ini, Pak? Kendalanya apa ini? Sebetulnya kaitan budaya. Iya. Budaya yang sudah ada, kemudian kita rubah bahwa sungai itu adalah halaman rumah, sungai itu adalah peradaban. Itu mesti harus sedikit demi sedikit, karena selama ini pemahamannya rumah itu mesti membelakangi sungai. Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi sungai dianggap belakang. Padahal air itu adalah sumber hidup untuk kita, ya. Nah, yaitu. Kenapa harus di belakangnya gitu? Dan ternyata sampah-sampah rumah tangga sekarang ini di bagian besar di Malang itu dibuang ke sungai ini, Pak. Ya, dulu ya. Sekarang enggak. Oh, enggak, Pak. Iya. Ya kecil. Kecil, Pak, ya. Ya, yang Volumenya. kecil ini tapi tidak boleh dibiarkan. Nanti bisa harus besar. Disadarkan. Iya. Sadarkan. Iya. Makanya Perda kita sudah ngatur itu. Nah, Selama ini sudah bersama-sama DLH, masyarakat dan lain sebagainya nanam pohon terus-menerus. terus Pak, ya. Ya, terus-terus nanam pohon supaya lingkungan kita bersih, oksigennya semakin bagus. Iya. Karena di Malang ini ada alat pengukur oksigennya Di mana itu, Pak? di DLH. DLH, Pak, ya. Bisa dicek Oke. setiap hari berapa kadar polusinya, Iya. bisa dicek ya. Alhamdulillah di Malang cukup bagus. Alhamdulillah. Nah, ini cukup salah bagus. satunya. Ini ukurannya dibandingkan dengan kota lain atau hanya pendapat dari Kan ada parameternya. Oh gitu, Pak. Ada parameternya. Berapa Saya- itu, Pak? Parameternya sudah di angka, iya, Terus di berapa? levelnya itu biru, hijau, biru, hijau. Oke. Ya kadang-kadang kuning, ya kuning itu perlu ditanam. Iya. Perlu Nggak ditingkatkan, sampai Pak. merah, ya. Iya, oke. Ya saya kira gitu ya. Oke. Mungkin poin terakhir, Pak, yang belum disampaikan oleh ini atas nama pemerintah daerah untuk memberikan motivasi, memberikan semangat secara ikhlas menjaga lingkungan hidup di Kota Malang ini seperti apa? Monggo. Mari kita setiap hari menanam, ya. Mau kerja nanam, ya. Habis olahraga nanam, mau tidur nanam, ya. Nanam. Dan insya Allah itu sodako oksigen. Iya. Nah, kalau gerakan ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Malang, apalagi lembaga-lembaga pendidikan, ya, kampus, perguruan tinggi, setiap mahasiswa masuk ke Malang bawa satu pohon. Oke. Wah, itu akan Jadi dahsyat. satu gerakan itu, Pak, ya. Satu gerakan, Iya. sehingga lingkungan di Malang semakin bersih, semakin baik, kualitasnya, udaranya juga semakin bagus, Iya. ya, sehingga masyarakatnya sehat. Kalau masyarakatnya sehat, bisa bekerja dan akhirnya sejahtera. Ya, itu. Terima kasih Kang Edi ya, Ya, Kang ya. Edi ya. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah memberikan pencerahan pagi ini untuk memberikan semangat kepada warga Kota Malang yang tercinta. Sukses untuk Pak Edi dan Amin. teman-teman semuanya. Saat ini kami sedang berhadapan dengan di depan saya adalah anggota DPRD Kota Malang. Beliau adalah Pak Arif. Selamat pagi, Pak Arif. Pagi, Mas. Nah, kebetulan hari ini hari peringatan lingkungan hidup sedunia. Nah, apa komentar panjenengan terkait ini, Pak? Yang pertama, masyarakat Kota Malang begitu luar biasa. Komunitas-komunitas masyarakat untuk peduli lingkungan itu luar biasa. Harapan saya, ini jangan hanya sebagai seremonial belaka, Seremonial, Pak, tetapi akan menjadi kebiasaan hidup, menjaga lingkungan, menanam, membersihkan. Itu dilakukan di setiap warga masyarakat Kota Malang. Harapan saya seperti itu ke depannya. Paradigma dari DPRD sendiri apa sebetulnya di Malang ini lingkungan hidup yang perlu perhatian utama ini, Pak? Justru penanaman pohon di tepi-tepi sungai itu sangat dibutuhkan sekali sehingga bisa menghindari dari
kondisi longsor. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi selokan kita ini rata-rata terpenuhi dengan sedimen. Sehingga masyarakat kami harapkan untuk mau secara swadaya selalu membersihkan sedimen-sedimen yang ada di lingkungan masing-masing. Itu yang berikutnya. Kemudian cara-cara membuang sampah ini sudah harus dilakukan pemilahan mulai dari asal sampah, dari rumah ke tempat pembuangan, kemudian dari tempat pembuangan rumah ke TPS, itu sudah harus dimulai dilakukan pemilahan sampah. Dan ini membutuhkan kerja keras bagi semua pihak, termasuk pemerintah, sosialisasi, bahkan kalau dibutuhkan memberikan fasilitas untuk pemilah sampah itu. Walaupun sudah ditangani secara modern di TPA Supeturang, namun demikian harapan kami penanganan sampah lebih intens, lebih baik lagi agar sampah tidak selalu bertambah di Kota Malang. Sangat dibutuhkan. Apakah saat ini sudah ada penanganan secara proporsional, secara modern terkait sampah ini, Pak? Sudah di Supeturang kan kita sudah mendatangkan mesin dari Jerman. Walaupun pengelolaan belum begitu maksimal, tetapi ke depan harapan kami pemerintah mau melakukan upaya-upaya agar pengelolaan sampah di TPA Supeturang itu bisa dikelola menjadi bahan lain. Berapa anggaran sih Pak yang digelontorkan untuk lingkungan hidup ini di Kota Malang sendiri anggarannya? Sebetulnya kalau untuk lingkungan hidup kita tidak pernah menolak ya. Tapi harus ada pengajuan gitu. Nah, memang harus ada pengajuan dari dinas terkait. Namun juga perlu disadari bahwa anggaran kita ini dibagi oleh sekian kebutuhan sehingga terkadang ada beberapa hal yang kurang. Nah, ini peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk berswadaya, berpartisipasi untuk membersihkan lingkungannya. Nah, salah satu hal lagi Pak yang perlu disikapi dan perlu ada perhatian. Di Surabaya itu kan sekarang sungai-sungai sudah bagus. Nah, Kota Malang sendiri seperti apa ini planning ke depan, Pak? Penataan sungai sebetulnya menjadi beda ya, karakter sungai Surabaya dengan Malang. Oh gitu. Kalau karakter di kan Surabaya sama-sama air, Pak. Sungainya landai. Tapi Gitu. kita kan selalu curam. Gitu. Sungai di Malang tidak ada yang landai. Kecuali yang irigasi ya. Tetapi kalau sungai asli di Malang ini semuanya curam, mulai Brantas, Bango, yang di Mergan ini, Metro, itu semuanya juga curam. Sehingga penanganannya memang beda dengan penanganan Surabaya. Kalau mau dipakai wisata kayak Surabaya, tentu wisatanya tidak wisata air seperti itu. Nggak bisa dong di Brantas dipakai perahu dan lain-lain, nggak. Tapi paling tidak di kampung-kampung ada sungai-sungai kecil yang perlu diperhatikan juga, Pak. Nah, itu yang diperlukan, yang saya katakan di depan tadi, bahwa sungai-sungai yang ada di kampung itu merupakan harapan kami ada partisipasi dari masyarakat. Kalau di kelurahan saya sendiri, Bareng, kan sudah mulai bergerak itu. Melalui teman-teman kader lingkungan atau Bareng Peduli, itu kan selalu membersihkan sungai-sungai yang ada di seluruh wilayah kelurahan Bareng. Itu di kelurahan kami. Kelurahan lain harapan kami juga sama Pak ya. Karena lanjutannya adalah di DPRD, berarti Kota Malang secara keseluruhan gitu ya. Tapi karena orang Bareng juga tidak bisa lupa meninggalkan Bareng. tinggalkan Bareng lah ya. Nah, planning sendiri dari DPRD sendiri apa, Pak? Ini terkait menyikapi Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini. Momen ya. Ini sebetulnya momen untuk menjadikan kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih, menjaga lingkungannya. Jangan hanya sebagai seremonial belaka, tetapi ini sebagai awalan lagi. Tidak ada tindak lanjut gitu ya. Setiap saat kita ini selalu mencari momen, dan momen ini adalah yang terbaik untuk menindaklanjuti bersih-bersih lingkungan, menjaga lingkungan dengan baik dan benar. Secara pribadi ini dari Pak Arif sendiri, ini apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Tetap kita mulai menghilangkan sampah plastik. Bahkan kalau memungkinkan di Kota Malang ini sudah tidak ada kresek lagi di toko-toko modern, di pasar-pasar. Kita ganti dengan bahan yang bisa hancur dengan cepat. Dan itu ada. Dan itu kapan terrealisasinya kira-kira, Pak? Sudah itu memerlukan satu program, dan program itu sudah masuk sebetulnya. Tetapi memang membutuhkan satu ketelatenan tersendiri bertahap. Akhirnya nanti di Malang ini seperti di Jogja misalnya sudah tidak ada lagi bungkus-bungkus kresek di toko-toko. Berarti sudah ada koordinasi dengan antara legislatif dengan eksekutif. Ada. Sambutan dari eksekutif sendiri seperti apa dari wali kota dan jajarannya, Pak? Dari Dinas Lingkungan Hidup menyambut baik. Bahkan secara bertahap hari ini pun juga kita mulai
memberikan tas kain kepada itu bentuk simbolik bahwa kita mencoba menghilangkan pemakaian tas kresek yang sangat-sangat tidak bisa hancur. Sebetulnya di Malang sendiri kira-kira volumenya berapa sih Pak untuk kresek dan plastik? Kalau teknis itu ada di lingkungan hidup. Tapi banyak lah, hampir semua toko kan masih memakai kresek. Oh gitu Pak ya. Tapi sudah ada himbauan paling tidak Pak ya. Ini salah bukan satu. hanya himbauan, tapi harus kita tindak lanjuti. Oh, ada surat. Bahkan kita membutuhkan kresek yang mudah hancur itu ada. Iya. Bentuknya juga kresek itu. Oh, bentuknya juga kresek Pak? Iya, bentuknya kresek. Di Malang ada yang produk itu. Oh gitu. Terima kasih loh Pak Arif sudah memberikan komentarnya, segmentasinya terkait dengan lingkungan hidup nih. Terima kasih Pak Arif, semoga sukses selalu dan sehat selalu Pak Arif ya. Sebagai tuan rumah, nah dari pandangan panjenengan tadi diukur dari kesuksesan, sukses apa enggak Pak? Alhamdulillah pagi ini saya rasa dengan jumlah kehadiran di luar prediksi kami yang tadinya keterwakilan, ternyata semua elemen dari lembaga, dari kedinasan dan juga dari komunitas semua hadir di Taman Gayam. Tokoh masyarakat juga Pak ya, LPMK, semuanya tanpa diundang, termasuk BKM, Karang Taruna. Nah, lingkungan hidup di Kelurahan Bareng kedepannya seperti apa? Planningnya seperti apa Pak? Ini kami bukan hanya berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan kami dengan tim yang ada, khususnya kader lingkungan, LPMK dan juga BKM berkolaborasi. Kegiatan ini nanti ada periodik, mungkin berkala. Jadi kesan hanya seremonialnya saja Pak ya, tapi ada tindak lanjutnya ke sana ya. Kira-kira apa yang perlu yang difokuskan untuk lingkungan hidup di Kelurahan Bareng sendiri Pak, yang perlu diperbaiki? Yang pertama karena itu tadi yang saya sampaikan di awal, karena kita berada tepat di lingkungan kota yang resapan kurang, kita harus untuk membersihkan gorong-gorong, normalisasi dan mengangkat sedimen yang ada dari saluran-saluran. Karena dari kewilayahan terang paling besar itu di wilayah RW 08. 08 Pak ya. Sama RW 07 yang notabene mesti ada genangan air sampai luapan air. Bagi langganan untuk banjir gitu ya. Perlu untuk kita menjaga utamanya saluran untuk tetap bersih, tidak ada sampah atau sedimen yang terlalu tinggi. Kami dengan masyarakat dibantu lembaga-lembaga yang ada bersuadaya untuk terus membangun dan juga melestarikan apa yang sudah ada, yang namanya pohon-pohon yang sudah minimal dari keluarga, lingkungan terkecil, seperti RW mungkin juga nanti bisa kita laksanakan bersama-sama ke kelurahan. Nah ini dari BKM sendiri peran aktifnya untuk lingkungan gimana ini Pak Haji? Terima kasih. Bagi kami adalah suatu kehormatan, terutama Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditempatkan di Kelurahan Bareng, sehingga kami bisa aktif di tingkatan masyarakat, RT, RW, selalu koordinasi. Apalagi Pak Lurah baru ini sangat-sangat bagus. Lumayan Pak ya. Lembaga-lembaga yang ada di kelurahan kita gerakkan untuk meningkatkan yang pertama kebersihan di tingkat lingkungan. Bagaimana kolaborasi antara lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Bareng, tingkat RT, RW. Dengan adanya ini, insya Allah dari warga masyarakat bisa bekerja sama menjaga lingkungan masing-masing. Terima kasih. Peran aktif sendiri terkait kegiatan yang terkait lingkungan ini Pak, apa ini kira-kira? Ya, kami punya program ya di lingkungan Kelurahan Bareng, terutama lingkungan bersama-sama dengan kelurahan meningkatkan di sini adalah tentang bagaimana drainase di tingkatan RT, RW, apalagi yang disampaikan oleh Pak Lurah di RW 8 ini termasuk RW yang perlu kita bantu, perlu kita dorong bagaimana lingkungannya nanti juga akan selalu memberikan kelebihan di tingkatan Kelurahan Bareng. Nah, mungkin Pak Lurah kesempatan kali ini bisa disampaikan mungkin harapan juga motivasi supaya masyarakat Kelurahan Bareng
RW 1 sampai 9 ini semangat terkait lingkungan hidup, dan mungkin juga kemajuan untuk Kelurahan Bareng sendiri untuk meraih satu prestasi dengan semangat. Tadi sudah disampaikan Pak Cito dari BKM, ini Pak Lurah sekarang ini luar biasa giatnya. Nah, ini satu harapan nih untuk maju lagi, untuk berkiprah lagi terkait di Kota Malang sendiri pada khususnya. Monggo. Terima kasih. Jadi kami sebelum melangkah terkait dengan pelaksanaan dan giat, kami tentunya butuh unsur dari lembaga yang ada di kelurahan dan juga masyarakat dan juga kepada seluruh yang elemen warga untuk bersinergi, tetap peduli terkait dengan lingkungan, utamanya yang ada di lingkungan terkecil kewilayahan. Manakala nanti untuk butuh sentuhan, kami sudah berkoordinasi dengan OPD pengampu, khususnya Dinas Lingkungan Hidup kemarin sudah berkoordinasi, dan mereka sangat menyambut manakala perlu bantuan dan juga dibutuhkan khususnya di Kelurahan Bareng untuk pelaksanaan pembersihan dan juga perawatan taman dan lain sebagainya. Itu harapan kami ke depan, dan juga kesadaran masyarakat semuanya dengan pelaksanaan ini semakin tumbuh untuk kegotong royongannya, kebersamaannya, saling menjaga minimal dari lingkungan terkecil di skup wilayahnya. Itu mungkin harapan kami, mungkin juga bagi Karang Taruna dan juga kader lingkungan nanti terus maju dan memberi edukasi terkait pentingnya lingkungan temannya di sekitar kita. Sebagai closing statement ini dari BKM mewakili dari tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Bareng. Nah, mungkin ada poin-poin penting yang diharapkan dari masyarakat. Monggo Pak Cito. Ya, terima kasih. Yang paling jelas bagi kami adalah jaga lingkungan hidup. Ya, jaga lingkungan hidup, melestarikan lingkungan hidup, sehingga kita di masyarakat kebersihan lingkungan, terutama di Kelurahan Bareng akan semakin baik. Itu Pak Kijang ya. Siap. Jangan kita meninggalkan air mata untuk anak cucu kita. Kita meninggalkan mata air yang lebih baik. Sepakat. Terima kasih. Sepakat. Sepakat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pagi kami perwakilan dari Kelurahan Siaga Kelurahan Bareng. Hari ini kami berpartisipasi dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Semoga acara ini bisa berlangsung lancar dan terlaksana setiap tahunnya. Semangat untuk lingkungan. Nah, ini dari anggota apa ini? Dari Kelurahan Siaga, Pak. Kelurahan Siaga Bareng ya? Kelurahan Bareng. Nah, apa tadi yang didapat dari mengikuti upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup? Bahwasanya lingkungan itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi kita melakukan kegiatan lingkungan ini untuk demi anak cucu kita. Oke, terima kasih. Terima kasih, salam kebersihan lingkungan. Sip. Baik guys, saat ini saya lagi bertemu dengan salah satu peserta dari peringatan Hari Lingkungan Hidup dari teman-teman dari Menwa Universitas Brawijaya Malang. Nah, dengan siapa ini? Dengan Irfan. Dan Aulia. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini? Menurut kami, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini adalah hal yang sangat penting dilakukan. Apalagi kita sebagai manusia, itu harus menjaga lingkungan sekitar, lingkungan hidup, karena kita hidup dari alam. Kita hidup bergantung pada alam, dan alam memenuhi kebutuhan kita. Maka dari itu kita harus menjaga, merawat, dan jangan sampai merusak alam. Dan saya berharap untuk kedepan-kedepannya acara seperti ini digencarkan dan dilancarkan, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia yang baik dan benar, kita menjaga alam kita, melestarikan alam kita dengan sebaik mungkin. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman muda? Ya, saya berharap Terkait lingkungan ya? ya terkait lingkungan, mungkin sebagai
perwakilan dari Resimen Mahasiswa, bukan Resimen Mahasiswa, dan mahasiswa mengajak kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar, warga sekitar untuk tetap menjaga lingkungan hidup, baik itu dengan cara mencabut bambu, menanam pohon, maupun membuang sampah. Dimulai dari hal yang kecil, karena jika kita mulai dari hal yang kecil, nanti suatu saat pasti akan menjadi sebuah hal yang besar. Terima kasih Mas ya. Sama-sama. Saya sebagai ketua kader lingkungan ini Bapak Didi Suparjo, dan saya sebagai wakilnya, kita tetap semangat untuk ada acara kader lingkungan. Terima kasih. Nah, Sukarjo sendiri kegiatan terkait kader lingkungan ini apa saja? Kita banyak sekali ya, kader lingkungan, juga ada kegiatan-kegiatan, ada senam segala macam, penanaman pohon, juga ada keterampilan banyak sekali dari kader lingkungan, partai juga ada. Nah, penanam pohon jenis apa ini yang ditanam ini? Ada mangga, telang juga. Mungkin bisa ditambahkan, Telur? Menambahkan apa sampaikan dari pengurus untuk kader lingkungan Sukoharjo ini, alhamdulillah kita masih solid melakukan pendampingan, sosialisasi juga di tingkat-tingkat RW, masing-masing terbagi di 7 RW. Ada bank sampah, pembibitan bunga telang yang saat ini diinstruksikan oleh dari DLH. Ibu-ibu dari kader lingkungan ini tetap semangat dalam rangka juga pembibitan, penataan penghijauan di wilayah RW masing-masing. Nah, Sukoharjo, yes! Mantap, terima kasih Telur. Baik, selamat pagi. Ini adalah peserta upacara memperingati Hari Lingkungan Hidup juga dari Alfamart lah ya. Ya, siap. Ini apa gerakan Alfamart sendiri tentang lingkungan hidup ini? Kita sebelumnya sudah berkolaborasi dengan kader lingkungan hidup Kota Malang. Kita sudah melakukan gerakan tanam pohon keliling di setiap kecamatan. Ini yang sudah putaran yang kedua. Yang kedua ya? Ya. Khusus biasanya satu kecamatan itu kita nanam 100 sampai 200 pohon buah-buahan, mulai Jenisnya apa saja? apukat, mangga, durian, dan lain sebagainya. Khusus untuk hari ini itu memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Berarti lebih spesial ya? Ya, lebih spesial. Apel 1000 relawan, termasuk Alfamart kita ngerahkan 100 orang dari 1000 itu. Setelah apel kita melakukan gerakan tanam pohon, kemudian cabut paku, bersih-bersih lingkungan, membagi tas gobren kepada masyarakat. Dengan pembagian tas gobren ini diharapkan mengurangi kantong plastik. Kita berharap Malang seperti daerah-daerah lain yang sudah ada perdanya, seperti Bali, Surabaya, Boyolali, Bogor, DKI. Kalau perlu tidak himbauan, tapi sudah dilarang menggunakan tas kresek. Jadi ini salah satu bentuk action dari Alfamart sendiri ya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar seremonial, tapi hari ini betul-betul direalisasikan. Nah, ini termasuk sebentuk kresek yang gampang acur gitu ya, punah. kan dengan tas gobren ini orang-orang tidak pakai kresek lagi, ini kan bisa dipakai berulang-ulang. Kalau tas kresek kan sekali pakai, nah, dampaknya kan sudah sangat luar biasa. Tapi perlu ada dendanya, ada perda yang mengatur itu. Nah, ini sendiri apa tas ini kan terbuat dari bahannya dari apa? Dari kresek juga? Dari plastik. Ya, yang jelas kan bisa dipakai berulang-ulang. Kalau gitu. bahannya kita nggak produksi. Oke. Terima kasih dengan Pak siapa? Dengan Muhammad Faruk Asrori, Regional Corporate Communication Manager PT Sumber Alvaria Trijaya. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih. Nah, halo guys, ini kita ketemu dengan kawan lama kader lingkungan dari Ketawang Gede. Selamat pagi, Dulur. Selamat pagi. Nah, ini dalam rangka apa ini, Dulur? Nah, ini kita mau giat lingkungan Hari Bumi. Oh, ini dari Ketawang Gede ya? Iya. Nah, apa pendapat Anda tentang lingkungan hidup ini? Apa gerakan yang dilakukan oleh teman-teman lingkungan hidup? Seharusnya kita selalu mengingat akan bumi penting bagi kita karena untuk pijakan kita tiap hari dan untuk selalu yaitu merawat satu tanaman paling tidak ya paling kecil di rumah kita lah ada beberapa bunga. Terima kasih. Ini salah satu bentuk action kita ya? Iya. Oke. Terima kasih Dulur. Iya. Mas.
Mas apa? Sulaiman. Mas Sulaiman. Nah, baik guys, ini teman-teman kita dari Limas Bareng. Ya. Bensinnya Bang Budas. Ini Iwan Karu-Karu. Ya. Noeng kok. Ini pernah Baik, ini dalam rangka apa ini, Dulur? dalam rangka lingkungan masyarakat. Oh, memperingati Hari Lingkungan Hidup ya. Nah, ini berapa personil ini Pak Iwan? Di sini ada 3, kalau semua keseluruhan Linmas Tadi yang 42. yang turun Yang jaga 42. 42 ya. Dari Linmas seluruh Bareng. Bareng. Oke. Ada kesan-kesan atau tentang upacara tadi? Upacaranya lancar dan semua sukses. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih, sama-sama. Baik guys, saat ini di hadapan saya ada tokoh-tokoh kita dari KNPI, juga dari juga dari BKM. Nah, ini saya minta untuk kesan-kesannya dan mungkin pendapat Anda terkait hari ini Anda event peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dari KNP sendiri, Kang Nur Hadi. Siap. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022, satu kata yang mesti kami sampaikan kepada masyarakat di seluruh tanah air istimewa Malang, bahwa kami meninggalkan air mata, bukan anak cucu kita, tetapi kami akan meninggalkan mata air untuk anak cucu. Nah, ini Itu saja. Itu saja ya. Siap. Nah, terkait Kota Malang sendiri seperti apa ini lingkungannya? Kayaknya hari ini sudah ada kebaikan karena ada perbaikan karena kader lingkungan dan teman komunitas setelah masyarakat sudah mulai sadar bahwa menanam itu perlu. Oleh karena itu kami berkeinginan jangan lupa 1 hari 1 pohon harus ditanam oleh masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang menggeser ke tokoh Bareng dari BKM ini Pak Sujito, seperti apa ini lingkungan hidup di Kelurahan Bareng? Nah, terima kasih pada pagi hari ini kita setelah melaksanakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ini dari pemerintah kota maupun di tingkatan Kelurahan Bareng ini sangat bagus bagi kita karena dalam hal ini lingkungan kita akan semakin nyaman, semakin bersih sehingga masyarakat juga akan semakin sehat. Terima kasih. Nah, dari mewakili semua organisasi ya. Hanya satu kata, menabung oksigen, dan menabung oksigen. Terima kasih. Terima kasih, dulur-dulur. Ya. Baik guys, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton channelnya Pak D Karyadi Hikam. Saat ini Pak D mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ini tokoh-tokoh kita dari KNPI, dari tokoh Kelurahan Bareng. Nah, terima kasih juga tadi sudah diikuti beberapa event kegiatan yang sudah bersama-sama kami. Kita akan jumpa lagi nanti di season selanjutnya. Terima kasih. Let's go.